Yang teman-teman lihat barusan itu penerbangannya Om Phoenix EPP. Beliau itu freestyler di Spanyol. Saya pikir Indonesia itu sangat memungkinkan untuk bisa lebih baik dari mereka, karena kita itu kan cuma 2 musim. Kalau mereka kan ada musim dingin, ada musim salju segala macam. Kita kan malam aja bisa pakai tank top keluar gitu kan. Jadi sangat memungkinkan peluangnya untuk bisa lebih bagus daripada mereka, karena waktu kita lebih banyak begitu. Nah, waktu awal-awal belajar drone juga saya ketemu sama ini Kapten Medi. Kapten Medi itu memang pilot pesawat tempur dan pilot komersil. Beliau bilang begini di samping saya, di Indonesia itu banyak banget pilot-pilot yang bagus, cuman ya gitu deh gitu. Nah, ya gitu dehnya itu yang saya berusaha terjemahkan tuh selama kurang lebih dari 5 tahun. Saya mikirin ya gitu dehnya itu gimana sih gitu. Kebetulan saya hobi drone ya, jadi saya mencoba ngadain lomba gitu, karena kebetulan kan ada Om Yan juga. Om Yan kan di Amerika, beliau juga suka main drone dan dulu warga negara Indonesia, sekarang pindah ke Amerika dan udah keliling dunia juga. Saya ingat kata Om Yan ini begini, kalau aja ada yang bisa mengurus Indonesia, kalau saja ada yang bisa mengurus Indonesia, negara Indonesia itu bisa jadi negara yang paling kaya, karena segala sumber daya ada di sini gitu, bisa jadi terkaya di dunia, terkuat di dunia gitu. Tapi garis bawahi, Ian bilang kalau aja ada yang becus ngurus Indonesia. Mungkin teman-teman mau berpikir bahwa statement Ian itu benar. Kalau menurut saya itu kesalahan mendasar ya. Mohon maaf kalau menurut saya. Teman-teman gimana? Kenapa? Kalau ada di statementnya dibilang kalau ada yang becus, itu kesannya ke orang kan? Ke orang. Jadi satu orang atau satu organisasi atau satu badan hukum atau satu sekelompok gitu yang becus gitu. Saya selama ini berpikiran nggak begitu. Kalau kita mau sukses dalam dunia apapun gitu tuh harus ada kerjasama. Saya contohkan di video-video saya, kalau kita mau sukses dalam berkeluarga, apakah kalau ada suami yang baik maka keluarga itu akan jadi bahagia, akan jadi sukses? Enggak. Biar bagaimanapun hebatnya ini malaikat pun jadi suami, kalau istrinya ngawur, keluarga itu nggak akan sukses. Itu logika saya gitu. Di dalam hal bernegara juga sama gitu. Kita ngurus sebuah negara, kalau logika saya kan, kalau keluarga itu adalah komunitas terkecil. Apa bedanya dengan negara? Sama aja. Di negara juga kan ada pemerintah, ada rakyat begitu. Kalau pemerintahnya bagus, rakyatnya misalnya hobinya ini pada ngutang doang, pada pesta-pesta, pada ngaco, ngegele, mungkin bisa sukses nggak? Nggak mungkin gitu. Harus dua-duanya. Itulah kenapa saya sharingkan di video-video saya, untuk bisanya membangun keluarga yang bahagia itu begini begitu. Kalau urusan bernegara, wah saya bukan urusan saya memandang itu adalah hal yang besar, tapi hal kecilnya, analoginya bisa kita lihat dari hal keluarga saja begitu. Nah, untuk lomba, kenapa saya ngadain lomba? Karena saya juga sebenarnya ngetes audiens saya gitu. Kira-kira teman-teman ada kemauan untuk memajukan komunitas apa enggak gitu. Karena nggak mungkin lah kayak saya juga misalnya ngadain lomba ini sukses tanpa dukungan teman-teman. Saya sepanjang ngadain lomba dari tahun 2019 itu udah banyak pilot-pilot yang saya temukan, diantaranya Om pilot Lasak, Om Daniel Danuarta, Om HR EPP, Om Dano, dan banyak lagi pilot-pilot freestyler yang bagus. Kemudian untuk long range ada juga Om Pilot Ndablek gitu kan di Jawa Timur. Itu juga keren. Beliau juga pakai analog kayak saya dan bisa terbang 15 km begitu. Nah, sekarang saya memang sudah merasa tugas saya selesai. Karena saya udah 5 tahun lebih. Saya udah menutup ini saya pencapaian rekor saya ngadain lomba selama 5 tahun lebih gitu. Jadi sampai sekarang rekor mengadain lomba di YouTube itu, kalau teman-teman cari di Google aja, cari lomba EPP online, itu ngarahnya ke channel ini dan saya orangnya begitu. Jadi saya merasa udah memecahkan rekor.
setidaknya sampai 5 tahun ke depan kayaknya sih pada ogah kali untuk ngadain lomba kayak saya gitu. Tapi setidaknya kalau saya sendiri, saya merasa bahwa itu adalah upaya saya untuk ngetes juga ke teman-teman, kira-kira teman mau berkontribusi atau enggak. Karena biar bagaimanapun saya terus-terusan ngadain lomba, kalau nggak mau ikutan gimana? Ya tetap aja kan nggak ada gunanya gitu, maksudnya ya minimal gitu. Terus kalau nggak ada yang mau ngasih supporting, ngasih dana, saya terus-terusan ngasih modal buat ngasih hadiah, ya kalau ngeri juga saya, mendingan saya jualan saham. Nah untuk lomba ini terakhir saya udah nggak ngadain lomba lagi di channel ini, karena saya merasa tugas saya udah selesai, apa yang saya pengen tahu udah kebayang gitu. Saya udah bisa ngukur keinginan teman-teman untuk pengen maju apa enggak gitu, saya udah tes gitu. Untuk lomba yang terakhir ini yang ikut Om Cakral, Om iPlite, dan Om Soe gitu. Om Cakral drone-nya udah hilang, Om iPlite itu penerbangan yang dulu dikasih hashtag, jadi dua-duanya tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu hanya Om Soe. Jadi hadiah untuk lomba terakhir ini saya persembahkan untuk Om Soe. Saya makasih sekali Om Soe atas masukannya, dan semua teman-teman juga yang lain, On Kapriwa TKH, Suhu Yogi, Suhu para suhu lah semua. Saya apresiasi sekali dan saya senang sekali atas responnya sedemikian, sehingga saya merasa kebayang lah sebenarnya gimana sih caranya untuk menjalani hidup di kita gitu kan. Memang modelnya kalau yang saya rasain agak berbeda gitu. Mungkin apa yang efektif untuk Yan di Amerika belum tentu efektif di sini, perlu adjustment begitu. Kira-kira begitu. Untuk Om Soe, saya minta alamatnya kirim ke email saya doktor.drone69@gmail.com maksimal 3 hari sejak video ini tayang ya Om ya. Kalau Om Soe ngasih alamatnya lebih dari 3 hari ya saya nggak hangus, karena dulu saya sering banget Om, sering banget pas ini pas pengumuman pemenang begitu kan, ininya tuh ngasih alamatnya tuh udah berapa hari, minggu, bulan segitu kemudian, ya saya bingung lah ntar hadiahnya udah kemana gitu kan. Jadi itulah kenapa saya ngasih batasan hari gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan, dan saya terima kasih sekali atas atensi dan perhatiannya. Kalau ada yang mau diskusikan, jangan sungkan untuk menuliskan dalam komentar. Terima kasih. Awesome.